Apapun yang terjadi, kita harus menatap dua laga sisa round 3 dengan optimis. Dan sejatinya, di momen-momen seperti inilah kita harus bersatu karena bagaimanapun kepentingan timnas di atas segalanya. Memang, jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia, sekarang ini harus diakui udah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Nah, salah satu hal yang bikin Mimin suka banget adalah soal kebijakan potong generasi, di mana itu dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai tim termuda dalam event-event yang diikuti, mulai dari Piala Asia level senior ataupun U23. Selalu saja tim Indonesia kini jadi tim dengan rataan usia termuda. Bahkan ketika melawan Australia dan Bahrain kemarin, rata-rata skuad timnas Indonesia adalah 24,9 tahun. Yang mana artinya, memang tim ini selain disiapkan untuk lolos Piala Dunia, juga disiapkan untuk jangka panjang. Memang dalam sebuah proses pasti akan ada yang namanya gonjang-ganjing. Namun apakah hanya karena itu kita harus mengubur mimpi? Kan ya enggak. Dan seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erik, kalau kerja sama tim adalah yang paling utama. Yang mana artinya tak boleh ada satu sosok yang jadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas. Maka dari itu, meskipun terbilang berat dan penuh resiko, PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengganti Shin Tae-yong di awal tahun 2025. Dan langkah ini sendiri memang dianggap sebagai sebuah pertaruhan yang luar biasa, mengganti pelatih di momen krusial. Meskipun begitu, pada akhirnya segala apa yang terjadi mulai dari potong generasi, program naturalisasi, sampai dinamika pergantian pelatih, membuat banyak pihak kagum termaksud para legend sepak bola ternama. Karena harus diakui nggak banyak atau mungkin nggak ada tim di dunia yang berani melakukan hal yang dilakukan timnas Indonesia. Hebatnya lagi, selain berani, secara hasil pun juga terbilang perform. Karena untuk sekarang Indonesia masih punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI untuk melakukan pergantian pelatih di waktu yang krusial memang dianggap sebagai keputusan yang berani. Bahkan tim-tim besar pun kemungkinan nggak akan melakukan hal yang sangat berisiko seperti ini. Dan sebelum bola ditendang, publik beneran ragu soal kualitas pengganti STY. Mengingat Patrick Kluivert sebagai pelatih CV-nya mediocre. Plus ada rekam jejak negatif yang ketika itu beneran digoreng abis-abisan sama netizen. Akan tetapi Pak Erik pasti mempertimbangkan semua dengan seksama. Maka ditunjuklah Alex Pastoor dan Danny Lanza sebagai asisten, yang mana tujuannya adalah mereka bisa bekerja sama sebagai sebuah tim. Dan semua bisa lihat gimana epicnya mereka bekerja sama serta berkomunikasi saat laga melawan Bahrain. Memang di Sydney, tim pelatih seperti masih meraba-raba soal kualitas pemain yang dimiliki dalam waktu singkat. Plus kondisi pemain yang masih jet lag membuat segalanya nggak bisa berjalan maksimal baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Akan tetapi, pas di laga Bahrain, semuanya tampak smooth dan hasilnya pun oke. 3 poin. Dan kita sementara ada di posisi 4 dengan raihan 9 poin. Yap, selain soal tadi, ada pun yang mencuri perhatian lainnya soal tim ini adalah kebijakan potong generasi. Dan potong generasi mungkin adalah hal yang terbilang langka dilakukan tim-tim manapun di dunia. Bahkan tim-tim besar pun mungkin nggak berani melakukan apa yang dilakukan timnas Indonesia. Yap, suka tak suka, soal kebijakan ini kita harus mengucapkan terima kasih buat STY yang telah menciptakan pondasi luar biasa. Karena terbukti Indonesia selalu jadi tim termuda dari berbagai event yang diikuti. Dan coba sebutkan tim mana nih yang tampil di 2 event besar beda kelompok umur dengan komposisi pemain yang 80% sama. Yap, hanya Indonesia yang melakukannya di ajang Piala Asia Senior dan U23, yang mana hasilnya ketika itu cukup terbilang luar biasa karena mampu menciptakan sejarah baru. Lolos ke 16 besar di level senior dan semifinal untuk level U23. Nah, di kualifikasi Piala Dunia meskipun banyak diisi pemain keturunan, namun tetap saja dari sisi usia Indonesia adalah yang termuda. Di laga versus Australia serta Bahrain kemarin, rataan skuad timnas Indonesia adalah 24,9 tahun. Dan terhitung
cuman ada 4 pemain yang usianya ada di angka 30-an, yaitu Sandy Walsh, Tom Haye, Joey Pelupessy, serta Jordi Amat. Tentu saja ini sangat positif, karena artinya tim ini masih bisa disiapkan untuk berbagai event-event major lainnya di tahun-tahun mendatang, kan gitu. Ya, perkembangan serta segala kebijakan yang diterapkan di timnas sekarang sejatinya udah pernah mendapatkan sanjungan dari legenda Korea Selatan serta Manchester United Park Ji-sung. Di mana Park ketika itu sangat meyakini kalau kedepannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar kuat di Asia, seiring matangnya para pemain muda di tim. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Ucap Park dikutip dari KBS News. Nah, selain Park, sebenarnya cukup banyak dukungan yang tersemat untuk tim Garuda, bahkan termasuk para legenda dunia yang pernah datang ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, di mana ia pernah mengatakan, para pemain timnas harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika pemain timnas Indonesia masih banyak yang berusia relatif muda. Maka dari itu, semuanya memang butuh proses yang gak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis seperti mental serta pengalaman. Mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, maka itu adalah soal pengalaman, dan itu membuat kita lebih baik di lapangan dan luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki. Selanjutnya ada Erik Abidal, yang mana dia pernah mengatakan untuk terus percaya pada proses. Karena bagaimanapun, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap orang yang senantiasa bekerja keras serta berusaha. Pun begitu dengan Juan Sebastian Veron. Mantan pemain timnas Argentina itu mengingatkan kepada punggawa timnas di level apapun untuk tetap percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya berpesan yang paling penting itu adalah percaya diri pada segala yang dijalani, terus bekerja keras dan rasakan cinta pada sepak bola untuk meraih mimpi setinggi mungkin, tegas Veron. Ya, pada intinya, apa yang disampaikan para legend tadi benar-benar sangat positif dan sangat bisa diambil kebenarannya. Karena biar gimana pun, memang timnas Indonesia udah ada di jalur yang benar. Tinggal mudah-mudahan setelah ini perbaikan di liga serta pembinaan juga makin intens dilakukan oleh PSSI, kan gitu. Di sisi lain ada kabar soal Ole Roemeny. Kepada media Belanda, Insta Football Zone, penyerang 24 tahun itu bercerita tentang awal mula ketertarikannya untuk membela Indonesia. FYI aja nih, Roemeny adalah orang yang dekat dengan neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Dan dia juga sering dimasakin oleh sang nenek makanan-makanan khas Indonesia dan bercerita tentang negara kelahiran sang nenek. Maka dari itu, Ole mengaku sangat emosional ketika berhasil membela timnas Indonesia serta berhasil mencetak gol. Sekitar setahun yang lalu saya menemukan bahwa ada kemungkinan untuk bermain untuk sebuah negara ketika kakek atau nenek Anda lahir di sana. Setelah itu saya secara resmi didekati dan semuanya menjadi serius. Nenek saya lahir di kota Medan, Indonesia, dibesarkan di sana dan pada suatu saat datang ke Belanda. Beberapa putrinya juga lahir di Indonesia, tetapi ibu saya tidak. Nenek selalu memasak makanan Indonesia dan hanya berbicara dengan cinta tentang negaranya. Saya tidak pernah melupakan cerita-cerita itu. Jika nenekku masih hidup, dia akan sangat bangga. Ucap pemain Oxford tersebut.
Yap, kecintaan Ole kepada Indonesia sejatinya nggak usah diragukan lagi. Dan Mimin pribadi aja kaget kalau dia bisa langsung secinta itu sama bangsa ini. Padahal semua tahu kalau Ole sebelumnya, beneran dirujak abis sama netizen. Dikatain El bimbang lah, El ragu lah, El nggak niat lah, dan lain-lain. Sampai-sampai pas momen habis sumpah WNI pun, dia juga dihujat lagi perkara nggak posting apa-apa di IG. Tapi giliran lihat dia main dan cetak gol, semua tahu kalau hati Ole buat Indonesia nggak main-main. Dan impian terbesar Ole adalah bisa menjadi inspirasi anak-anak di Indonesia agar ke depan bisa punya tekad yang kuat membawa timnas Indonesia ke panggung tertinggi. Yap, Ole memang sedekat itu sama anak-anak. Terbukti pas pertama kali datang, udah langsung ngajakin bocil kompleks main bola. Intinya soal nasionalisme Ole, jelas gak usah diragukan lagi. Bahkan kalau kalian cek foto profil di Instagram Ole udah diganti jadi dirinya yang pakai jersey timnas Indonesia. Dan tahu nggak? Selebrasi Ole kini beneran seolah jadi sindrom di mana-mana. Mantul nih Mang Ole. Eyes like fire goes inside. To the storm he claims the night. Agile steps the lions roar. For Indonesia he strikes once more. Oh, we're already rising high through the blazing endless sky. True goal scorer, heart of flame. Indonesia screams his name. Field of battle, ground of sweat. Every strike a feel respect. Ready to fight, unshaken claim. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini abaikan aja segala komentar-komentar nyinyir yang keluar dari mulut siapapun. Dan juga masih ada yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi. Pokoknya mikir dikit aja gitu loh. Kemudian kami juga berpesan, siapapun yang menghujat timnas termasuk para pemain yang udah mati-matian berjuang, berarti jangan pernah bersorak ketika tim ini meraih kemenangan. Bedakan antara kritik dan hujatan, karena pada dasarnya kembali lagi, level kita belum seperti Brazil, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, Argentina, ataupun Belanda. Jadi enjoy the moment aja dengan setiap proses yang ada. Toh apa yang dilakukan federasi niatnya bagus, menciptakan pondasi. Karena kembali lagi, selain naturalisasi yang terus berjalan, pembinaan serta perbaikan kualitas liga juga harus terus digas, kan gitu. Biar apa? Ya biar minimal kita bisa mendekati level timnas Jepang, yang bahkan di Liga SMA-nya aja mainnya lebih rapi dari tim-tim di Liga 1. Pokoknya apapun itu, menang ya kita nikmati, kalah ya kita mawas diri. Sesimpel itu. Sekali lagi mudah-mudahan aja segala apa yang diupayakan hasilnya positif. Memang nggak ada garansi bisa langsung sukses, tapi seenggaknya kan diusahakan sebaik mungkin. Karena kembali lagi, kita nggak akan pernah tahu takdir akan seperti apa jika semuanya belum terjadi. Untuk itu, daripada ngedumel dan mengeluh apalagi sampai nyebar berita yang enggak-enggak, mendingan dukung dan doakan selalu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Wavering like the sun.